Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldian Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah perancangan tata letak fasilitas dalam studi kasus PABRIMI. Pendahuluan, PT Surya Patista Utama atau Supama Sidoarjo adalah salah satu perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam produksi makanan instan. Dengan peningkatan permintaan produk dan ekspansi bisnis yang terus berlanjut, perusahaan menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola tata letak fasilitasnya. Tata letak fasilitas yang efisien sangat penting untuk memastikan aliran produksi yang lancar, mengurangi waktu siklus, dan meminimalkan biaya operasional. Namun, beberapa permasalahan krusial telah muncul yang menghambat optimalisasi operasional perusahaan. Bab 2 Dasar teori. 1. Teknik analisis aliran bahan OPC atau Operation Process Chart. Menurut Michael P. Grover 2007 menyatakan bahwa Operation Process Chart adalah representasi grafis dari langkah-langkah yang dilakukan dalam produksi suatu produk atau komponen, termasuk operasi, pemeriksaan, dan pergerakan bahan. Peta kerja atau simbol OPC yang kita kenal saat ini adalah peta kerja yang dikembangkan oleh Gilbert. Lambang yang digunakan dalam pembuatan Operational Process Chart adalah sebagai berikut. Lingkaran merupakan lambang proses operasi yang berarti digunakan untuk memaknai suatu pekerjaan atau aktivitas yang lengkap dengan waktu, alat, dan bahan yang digunakan, bahkan sampai dengan scrap. Persegi panjang atau persegi lambang pemeriksaan ini berguna untuk melakukan pemeriksaan pada suatu objek komponen atau memeriksa suatu produk yang telah selesai proses operasi. Yang ketiga, lambang aktivitas penggabungan. Lambang ini digunakan untuk memaknai dua aktivitas yang dilakukan secara bersamaan, misalnya seperti proses pemeriksaan yang dibarengi dengan proses perbaikan. Lambang yang selanjutnya itu lambang penyimpanan. Lambang ini digunakan jika suatu objek telah selesai dengan semua proses dari awal operasi hingga penyimpanan, maka lambang ini akan digunakan untuk mengakhirinya. Yang kedua, FPC. Menurut Pijo Subroto 2009, peta aliran proses merupakan suatu peta yang menggambarkan semua aktivitas, baik aktivitas yang produktif, operasi dan inspeksi, maupun tidak produktif, di mana kegiatan yang terlibat dalam proses pelaksanaan kerja diuraikan secara detail dari awal hingga akhir. Dengan peta aliran proses, maka akan dapat diperoleh keuntungan antara lain: 1. Meminimalkan operasi-operasi yang tidak perlu atau mengkombinasikannya dengan operasi lainnya. Yang kedua, meminimalkan aktivitas handling yang tidak efisien. Yang ketiga, mengurangi jarak perpindahan material dari suatu operasi ke operasi yang lain. Yang keempat, mengurangi waktu yang terbuang sia-sia karena kegiatan tidak produktif, seperti menunggu atau transportasi. Tipe-tipe tata letak. 1. Tata letak produk. Menurut Stevenson, WJ 2009, tata letak ini mengatur peralatan berdasarkan urutan operasi produksi satu produk, sangat cocok untuk produksi massal dengan variasi produk rendah. Yang kedua, tata letak proses. Menurut Heiser, J. and Vanderbilt 2011, tata letak ini mengelompokkan mesin dan peralatan berdasarkan fungsi atau proses yang sama, biasanya digunakan dalam produksi yang memiliki variasi produk tinggi dan volume produksi rendah. Tata letak lokasi tetap. Menurut Russell, R.S. dan Taylor, B.W. 2009, produk tetap berada di satu tempat, sementara pekerja dan peralatan berpindah mendekati produk tersebut. Biasanya digunakan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan kapal atau pesawat. Yang keempat, tata letak grup teknologi. Grup teknologi merupakan filosofi dari aktivitas manufaktur. Dalam hal ini, komponen yang sejenis diidentifikasikan dan dikelompokkan bersama untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dalam proses manufaktur maupun desain komponen, menurut Heragu 1997. Misalnya ada 1000 komponen yang berbeda. Mungkin komponen-komponen tersebut memiliki karakteristik yang sama atau sejenis dalam hal proses manufakturnya maupun kesamaan desainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa ada dua jenis istilah kesamaan komponen, yaitu sebagai berikut: atribut desain seperti bentuk dan ukuran. Yang kedua, atribut manufakturnya seperti tahapan pengerjaan komponen. Systematic Layout Planning. Yang pertama, Activity Relationship Chart. Menurut Apple James dari 1990, ARC adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara berbagai aktivitas dalam suatu sistem. ARC membantu menentukan seberapa dekat atau berjauhan aktivitas-aktivitas tersebut seharusnya ditempatkan berdasarkan hubungan dan frekuensi interaksinya. Diagram ini menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan tingkat kedekatan yang diinginkan antara aktivitas-aktivitas tersebut. Peta ini berguna dalam 1. Penyusunan urutan pendahuluan
bagi dari satu ide, yang kedua lokasi nisbi dari pusat kerja, yang ketiga lokasi kegiatan, yang keempat lokasi satu pusat kerja dalam opsi perawatan, dan lain sebagainya. Sandi keterkaitan menunjukkan keterkaitan satu kegiatan yang lainnya dan beberapa penting kedekatan hubungan yang ada. Huruf A, I, U, E, O, dan X diletakkan pada bagian atas kotak. Terkadang digunakan juga warna menunjukkan derajat kedekatan ini. Alasan-alasan derajat kedekatan adalah satu, urutan aliran kerja, yang kedua menggunakan peralatan kerja yang sama, yang ketiga menggunakan ruang yang sama, yang keempat menggunakan catatan yang sama, yang kelima bising kotor, debu, getar, dan sebagainya. Activity Relationship Diagram menurut Richard Mutter 1973 dalam karyanya SLP menjelaskan bahwa ARD adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kedekatan atau pentingnya hubungan antara berbagai aktivitas dalam proses perencanaan tata fasilitas. ARD membantu dalam mengidentifikasi aktivitas yang perlu ditempatkan berdekatan untuk meminimalkan biaya material handling dan meningkatkan efisiensi. Kode-kode warna ARD. A mutlak berwarna merah, E sangat penting berwarna biru, I penting berwarna hijau, O cukup biasa berwarna kuning, U tidak penting berwarna hijau, X tidak dikehendaki. Gambar activity relationship diagram. Yang ke bab 3 yaitu hasil pembahasan. Peta proses operasi bahan baku. Bahan baku melalui proses penimbangan dan pencampuran 10 menit, kemudian proses pengadukan 7 menit, yang proses ketiga ekstrusi 5 menit, yang keempat proses pemotongan dan pengeringan 60 menit, yang kelima proses pengemasan 30 menit, yang ketujuh pemeriksaan atau inspeksi kualitas 60 menit, dan yang ketujuh gudang penyimpanan sementara. Peta proses operasi penyelesaian tiap tahap bahan baku, pemilihan dan persiapan bahan-bahan dasar seperti tepung, air, garam, dan bahan tambahan lainnya. Penimbangan. Bahan baku ditimbang dengan proporsi yang tepat untuk memastikan konsistensi dan kualitas produk akhir. Yang ketiga, pencampuran atau mixing. Bahan-bahan yang telah ditimbang dicampur secara homogen untuk membentuk adonan. Pengadukan kneading, adonan diuleni untuk mencapai tekstur yang diinginkan dan memastikan bahan tercampur rata. Ekstrusi atau extrusion, adonan yang sudah diuleni diproses melalui mesin ekstrusi untuk dibentuk menjadi mie dengan bentuk yang diinginkan. Pemotongan cutting, mie yang sudah terbentuk dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pengeringan, drying, mie yang telah dipotong dikeringkan untuk mengurangi kadar air dan memperpanjang umur simpan. Pengemasan, inspeksi kualitas, dan gudang sementara. Layout awal dari gudang bahan baku menuju tempat penimbangan sejauh 7 meter, tempat penimbangan ke mesin mixing 3 meter, mesin mixing ke pengadukan 11 meter, mesin pengadukan ke mesin ekstrusi 9 meter, mesin ekstrusi ke mesin cutting 10 meter, mesin cutting ke tempat pengeringan 12 meter, tempat pengeringan ke tempat QC 13 meter, tempat QC ke tempat pengemasan ke tempat QC 2 meter, tempat QC ke gudang sementara 10 meter. PRC. Proses penimbangan di sini ada 7 proses, yaitu proses penimbangan dan penyapuran, proses pengadukan, proses ekstrusi, proses pemotongan dan pengeringan, proses pengemasan, inspeksi kualitas, dan gudang sementara. Untuk yang berwarna merah berarti tingkat kepentingan atau mutlak, yang biru biasa, yang hijau penting, yang berwarna kuning tidak penting. Jarak layout awal. Gudang bahan baku ke area penimbangan jarak 7 meter, penimbangan ke mesin mixing 3 meter, mesin mixing ke mesin pengadukan 11 meter, mesin pengadukan ke mesin ekstrusi 9 meter, mesin ekstrusi ke mesin cutting 10 meter, mesin cutting ke tempat pengeringan 12 meter, tempat pengeringan ke tempat pengemasan 13 meter, tempat pengemasan ke tempat quality control 2 meter, tempat quality control ke gudang sementara 5 meter. Dengan total jarak untuk satu operasi diperlukan 72 meter. Layout usulan. Layout usulan gudang bahan baku ke area penimbangan 5 meter, jarak 7 meter. Penimbangan ke mesin mixing 3 meter, mesin mixing ke mesin pengadukan 5 meter, mesin pengadukan ke mesin ekstrusi 9 meter, mesin ekstrusi ke mesin cutting 3 meter, mesin cutting ke tempat pengeringan 12 meter, tempat pengeringan ke tempat pengemasan 13 meter, tempat pengemasan ke tempat QC 2 meter, tempat QC ke gudang sementara 5 meter. Setelah melalui jarak layout usulan, diperlukan
untuk satu operasi memerlukan jarak 59 meter. Kesimpulan, dengan merubah tempat antara mesin mixing dan mesin pengadukan dapat memperpendek area operasi, di mana yang awalnya 72 meter untuk seluruh proses operasi, dan setelah merubah posisi antara mesin mixing dan mesin pengadukan dapat memperpendek jarak untuk operasi menjadi 59 meter. Hal ini sangat bagus karena jika jarak antar operasi untuk menghasilkan suatu produk lebih cepat, maka ini dapat meningkatkan efektivitas bagi perusahaan maupun bagi karyawan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.